Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan. Yang pertama-tama harus kita ketahui adalah apa itu gizi. Gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk pemeliharaan, perkembangan, pertumbuhan, dan untuk perbaikan jaringan tubuh. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah tentang ASI, karena bayi yang baru lahir akan sangat membutuhkan ASI sebagai sumber makanan utama. Pengertian ASI adalah air susu yang diproduksi oleh ibu untuk konsumsi bayi sebagai makanan utama, karena bayi belum bisa mengkonsumsi makanan padat seperti nasi tim. Jadi alangkah baiknya bayi diberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Air susu ibu diproduksi karena hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Fungsi dari kedua hormon tersebut adalah untuk kelancaran ASI. Prolaktin adalah hormon yang bekerja untuk memperlancar produksi ASI. Selama hamil, hormon prolaktin tidak diproduksi karena ditahan oleh hormon progesteron. Cara hormon progesteron menahan hormon prolaktin untuk memproduksi ASI adalah dengan cara hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari, kemudian direspon dengan mengeluarkan hormon prolaktin yang akan kembali menuju payudara melalui aliran darah serta merangsang sel-sel lain untuk memproduksi ASI berikutnya. Baik, perhatikan gambar berikut. Di sini ada prolaktin disekresi setelah menyusui untuk menghasilkan ASI berikutnya. Setelah itu di sini ada bayi menyusui untuk menghasilkan rangsangan sensoris indera sentuhan dari puting. Setelah itu, prolaktin dalam darah akan kembali menuju payudara melalui aliran darah, merangsang sel-sel lain untuk memproduksi ASI berikutnya. Dan di sini ada keterangan prolaktin lebih banyak disekresi pada malam hari untuk menekan ovulasi pada ibu. Pentingnya ASI pada bayi adalah yang pertama sebagai kebutuhan bayi atau sebagai konsumsi bayi selama 0 sampai 24 bulan. Yang kedua, bayi hanya mengkonsumsi ASI eksklusif selama 0 sampai 6 bulan. Yang ketiga, lebih dicerna oleh tubuh dibandingkan susu formula. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Jadi, apa MPASI itu? MPASI adalah kepanjangan dari makanan pendamping ASI. Nah, MPASI merupakan makanan yang dibutuhkan pada bayi di atas usia 6 bulan. Seiring bertambahnya usia pada bayi itu nutrisinya juga bertambah semakin besar, dan ASI tidak cukup untuk memenuhi nutrisinya itu. Jadi dibutuhkanlah makanan pendamping. MPASI yang pertama diberikan kepada bayi yang berusia di atas 6 bulan itu makanan yang lembek atau lunak yang mudah dicerna bayi itu sendiri. Kita memberikannya bubur. Nah, ingat kita hanya perlu memberikan satu jenis makanan saja dulu. Misalnya kan bubur. Setelah bayi sudah terbiasa dengan makanan itu, kita sudah bisa memberikannya makanan-makanan yang padat. Nah, seperti apa sih MPASI yang baik untuk bayi? Nah, tentu saja MPASI yang rumahan, di mana semua bahan yang digunakan berasal dari bahan-bahan alami dan sehat. Mengapa MPA-ASI itu penting? Karena pemberian ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi hariannya, karena secara keseluruhan kebutuhan gizi pada bertambah sehingga memerlukan makanan tambahan selain ASI. Makanan tambahan tersebut adalah zat gizi makro seperti protein dan lemak.
dan zat gizi mikro seperti mineral. Ibaratnya pemberian MPA-ASI pada bayi 6 bulan merupakan masa transisi di mana asupan awalnya hanyalah susu saja dan berubah menjadi makanan semi padat. Masa ini dikenal sebagai proses pemberian makanan khusus selain ASI yang dilakukan secara bertahap. Contoh nasi tim, seperti nasi tim wortel. Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam membuat nasi tim wortel. Yang pertama, 4 sendok makan beras yang sudah dicuci, 2 sendok makan wortel parut, 2 sendok makan daging ayam yang sudah digiling, 1 sendok teh bawang putih yang sudah dicincang, 400 ml air atau kaldu ayam. Cara memasaknya, yang pertama itu masak beras, kemudian bawang putih, wortel, kaldu ayam, daging ayam dimasak hingga matang sampai airnya terserap. Kemudian angkat lalu tuangkan beras ke dalam panci. Setelah itu kukus selama 30 menit hingga nasinya menjadi lunak. Kemudian siapkan wadah, tuangkan ke wadah dan siap disajikan. Untuk meningkatkan kualitas ASI, ibu dianjurkan untuk mengonsumsi beberapa jenis makanan yang mengandung lemak, misalnya alpukat, biji-bijian, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Ibu menyusui juga harus memenuhi kebutuhan memenuhi asupan protein, misalnya dengan mengonsumsi beberapa jenis makanan seperti daging ayam, daging ikan, dan telur. Ibu juga harus mengonsumsi beberapa jenis makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Sayur-sayuran hijau seperti brokoli dan bayam.